Hai anak soleh dan soleha, selamat pagi. Jumpa kembali bersama Bu Aulia di YouTube channel Mevil Froz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak pintar semua, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Aulia selalu berharap dan doakan agar semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk selalu bersemangat ya. Hari ini Bu Aulia akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 6 tema 1 subtema 2 yaitu hewan sahabatku, pembelajaran ke-1. Namun sebelum pembelajaran dimulai, kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya, agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami pelajaran yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Anak-anak, apakah kalian penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Lalu bagaimana cara hewan berkembang biak? Maka dari itu, ayo kita pelajari. Nah, berikut adalah perkembangbiakan pada hewan. Setiap hewan memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya supaya tidak punah. Nah, tahukah anak-anak bagaimana cara hewan berkembang biak? Perkembangbiakan pada hewan secara umum dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu secara generatif dan yang kedua secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara perkawinan. Terjadi apabila sel dari spesies jantan bertemu dengan sel dari spesies betina. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan. Anak-anak, perkembangbiakan hewan secara generatif ini dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama secara ovivar, yang kedua vivivar, dan yang ketiga ovovivivar. Berikut merupakan perkembangbiakan secara ovivar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut dengan ovivar. Berikut ini adalah contoh hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara ovivar, yaitu ada ayam, burung, penyu, dan masih banyak lagi contoh hewan yang lainnya. Ciri-ciri dari hewan ovivar adalah yang pertama, daun telinga tidak terlihat. Yang kedua, tidak memiliki puting susu atau kelenjar susu sehingga tidak menyusui. Yang ketiga, embrio mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang ada di dalam telur. Dan yang keempat, sebagian dari bangsa aves atau unggas dan reptil atau hewan melata. Meskipun tidak semuanya bertelur. Nah, itulah tadi ciri-ciri hewan ovivar ya anak-anak. Perkembangbiakan hewan secara generatif yang kedua adalah vivivar. Hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan disebut dengan vivivar. Pada umumnya terjadi pada mamalia atau hewan menyusui. Contohnya adalah sapi, kambing, kucing, dan hewan yang lainnya. Nah, ciri-ciri dari hewan vivivar ini adalah yang pertama, memiliki daun telinga, yang kedua, sebagian dari bangsa mamalia, yang ketiga, memiliki puting susu dan kelenjar susu sehingga menyusui anaknya. Ciri yang keempat, memiliki penutup tubuh berupa rambut. Dan yang kelima, ketika di dalam kandungan, embrio mendapatkan makanan langsung dari induknya melalui plasenta. Itulah tadi ciri-ciri dari hewan vivivar. Berikutnya, yang ketiga, perkembangbiakan secara ovovivivar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan disebut dengan ovovivivar. Nah, contohnya adalah ikan pari, kadal, ikan gupi, dan platypus.
Ciri-ciri dari hewan ovovivipar ini adalah yang pertama, telur berkembang biak di dalam tubuh sang induk. Yang kedua, janin yang ada di dalam telur mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang sudah ada di dalam telur. Yang ketiga, saat mencapai usia matang, telur menetas dalam tubuh induk dan anaknya pun akan keluar dari tubuh sang induk. Yang keempat, tidak menyusui. Nah, itulah tadi ciri-ciri hewan ovovivipar. Baik anak-anak, untuk tugas di rumah sekarang, yang pertama, coba kalian tulislah manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar. Secara umum, perkembangbiakan hewan itu bermanfaat untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Nah, yang berikutnya, amatilah gambar hewan-hewan ini. Ada kura-kura, ikan, sapi, elang, komodo, ikan paus, ular, ayam, dan kucing. Nah, kelompokkanlah hewan-hewan yang kamu temukan ke dalam diagram Venn berikut ini berdasarkan cara perkembangbiakannya. Manakah hewan yang bertelur dan manakah hewan yang beranak? Kemudian, kalian akan temukan hewan yang sekaligus bertelur dan juga beranak. Kalian tuliskan ya hewan-hewan tersebut ke dalam diagram Venn berikut. Tuliskan dengan rapi dan jelas di buku latihan kalian. Selain perkembangbiakan hewan secara generatif, hewan juga berkembang biak secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan ini merupakan perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan atau pembuahan sel telur oleh sperma. Perkembangbiakan vegetatif banyak dilakukan oleh hewan tingkat rendah, yaitu hewan yang tidak memiliki struktur tubuh yang sempurna. Oleh karena itu, sulit bagi mereka untuk melakukan proses pembuahan. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama yaitu ada pertunasan, yang kedua fragmentasi, yang ketiga membelah diri, dan yang keempat partenogenesis. Yang pertama adalah tunas. Pertunasan merupakan cara perkembangbiakan hewan yang dilakukan dengan membentuk tunas pada tubuhnya. Pada tubuh induk akan tumbuh calon anak berupa tunas. Dia akan terus tumbuh dengan menempel pada induknya hingga dewasa. Setelah dewasa, dia baru akan melepaskan diri dari tubuh induknya dan menjadi hewan baru. Organisme baru yang terbentuk ini merupakan hasil cloning dari induknya sendiri dan secara genetik memiliki susunan gen yang sama dengan induknya. Hewan yang berkembang biak dengan cara pertunasan adalah Hydra, Porifera, dan Coelenterata. Pada gambar berikut ini merupakan contoh hewan yang berkembang biak dengan cara pertunasan. Hewan ini namanya Hydra. Kalian lihat ya bentuknya. Jadi hewan ini akan tumbuh tunas yang kemudian setelah dewasa akan melepaskan diri dari induknya. Yang kedua adalah fragmentasi. Fragmentasi ini merupakan cara berkembang biak pada hewan dengan teknis memutuskan bagian tubuhnya atau memotong tubuh induknya untuk membentuk organisme baru. Contoh hewan yang melakukan fragmentasi ini adalah cacing pipih dan cacing pita. Contohnya yang dilakukan oleh cacing pipih dan cacing pita ini yaitu membelah diri menjadi beberapa bagian. Lalu potongan-potongan tersebut akan menyempurnakan tubuhnya. Jika bagian ekor, maka akan menumbuhkan bagian badannya dan kepalanya. Begitu juga sebaliknya, jika yang ada di bagian kepalanya, maka cacing tersebut akan menumbuhkan bagian badan dan ekornya.
Pada gambar berikut ini merupakan contoh cacing pipih. Cacing pipih ini merupakan contoh hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi ya. Jadi, cacing pipih ini melakukan teknik memutuskan bagian tubuhnya atau memotong bagian tubuhnya untuk membentuk organisme baru. Seperti itu ya anak-anak, dapat dipahami? Cara yang ketiga yaitu membelah diri. Hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri akan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama. Perkembangbiakan dengan cara membelah diri ini dilakukan oleh hewan bersel satu. Pembelahan dua bagian diikuti dengan pembelahan cairan dan dinding sel yang akan menghasilkan organisme baru ya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri yaitu amuba, protozoa, dan paramecium. Pada gambar ini merupakan contoh hewan yang bernama amuba. Amuba ini akan melakukan pembelahan diri menjadi dua bagian, lalu akan diikuti dengan pembelahan cairan dan dinding sel sehingga akan menghasilkan organisme baru. Selanjutnya adalah partenogenesis. Perkembangbiakan secara partenogenesis terjadi ketika individu baru atau anak lahir dari sel telur atau ovum tanpa harus dibuahi oleh sel sperma. Contohnya adalah lebah. Ratu lebah dapat menghasilkan anak lebah tanpa terjadinya proses pembuahan. Itulah tadi perkembangbiakan secara vegetatif yang terjadi pada hewan. Nah, anak-anak, tugas berikutnya kalian di rumah, coba kalian jelaskan apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Dan yang kedua, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis cara perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan sebutkan pula ya contoh hewannya. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti dan menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kita semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.